Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud Solo. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau membuka hari kita bersama Tuhan. Satu keyakinan kita bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita, menuntun setiap langkah kita. Sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan pagi hari ini. Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan terus menyertai kami sepanjang hari ini. Kami buka hari kami Tuhan bersama dengan Yesus. Satu yang kami tahu bahwa Engkau Allah yang akan terus Tuhan menuntun setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami yang rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus melalui pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu saya terkasih, datang pada Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulanmu, percaya bahwa tangan Tuhan yang akan memegang hidupku, menopang setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau mampukan setiap kami untuk melangkah, untuk menghadapi hidup ini. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Nyatakan dengan sungguh, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Mari lebih lagi nyatakan syukurmu, iman, percayamu. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan menopang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dengan iman percaya katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lebih lagi bagi Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu
kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, Kau kekuatanku, Kau penolongku, Yesus. Tangan kuat yang memegang setiap kami, tangan-Mu Tuhan selalu menopang. Kau penolongku, Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mengerti setiap hidup kami. Ku percaya terus ada bagiku, menjagaku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan tangan kuasa Tuhan yang memegang setiap hidup kami. Tuhan yang sanggup membuka setiap jalan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan membawa syukur kami. Kami datang Tuhan membangun mezbah dan pujian bagi Engkau. Biarlah hatimu disenangkan atas setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Mari sama-sama pagi hari ini mengawali hari kita. Mengawali setiap aktivitas kita pagi hari ini, sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan untuk mendasari aktivitas kita. Dalam 1 bulan penuh ini, gereja kita memiliki tema yang luar biasa, yaitu memiliki karakter sebagai mempelai Kristus. Dan mungkin banyak juga dari rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah menyampaikan bagaimana kita memiliki kriteria sebagai mempelai Kristus. Salah satunya adalah harus dewasa rohani. Tapi kali ini saya akan bagikan dengan cara pandang yang berbeda dalam satu perikop harus dewasa rohani. Mari sama-sama kita belajar dari kita baca dalam Wahyu 19 ayat 7 yang mengatakan bahwa marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Secara umum kita orang Kristen terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Kristen yang masih kanak-kanak dan Kristen yang sudah dewasa rohani. Ayat yang baru saja kita baca itu menunjukkan bahwa dua jenis orang Kristen, yaitu orang Kristen yang masih kanak-kanak dan orang Kristen yang sudah dewasa rohani. Dan di sini jika kita menyimak perjalanan hidup kita, kita bisa mengkategorikan di manakah posisi kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Masihkah kita menjadi Kristen kanak-kanak atau kita sudah menjadi Kristen yang dewasa secara rohani? Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa akhir di mana setiap orang percaya sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Saat Tuhan Yesus datang di dunia kelak, bukan sama ketika Dia datang sebagai bayi yang mungil. Namun Dia datang sebagai pengantin laki-laki surga yang hendak menjemput mempelai wanitanya. Dan salah satu kriteria sebagai mempelai Kristus adalah kita harus hidup dewasa secara rohani. Bapak Saudara terkasih, kedewasaan rohani adalah sebuah proses panjang dan merupakan proses seumur hidup kita. Inilah yang perlu kita capai. Mari kita berlomba-lomba untuk kita menjadi Kristen yang dewasa. Hari demi hari pertumbuhan iman rohani kita harus kita pupuk, harus kita bangun untuk kita lebih menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita semakin berkenan buat Tuhan.
Demikian juga disampaikan dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi pertumbuhan iman bukan merupakan pilihan bagi kita, tetapi pertumbuhan iman merupakan sebuah keharusan bagi kita, bagi orang-orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Dalam perjalanan iman seringkali kita terpanggil untuk bertumbuh seperti Kristus. Kita meninggalkan sifat duniawi kita, menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang punya hubungan intim dengan Tuhan, menjalin hubungan yang serius dengan Tuhan. Namun kedewasaan rohani bukanlah hal yang instan, bukanlah hal yang hanya kita dapat secara cepat, tetapi kedewasaan rohani harus kita melakukan perjalanan yang memerlukan ketekunan, yang memerlukan kesetiaan, memerlukan ketaatan kepada firman Tuhan. Pagi hari kita sama-sama belajar secara cepat saja 4 tanda kedewasaan rohani. Namun bagaimana kita dapat tahu bahwa kita sudah berada pada tahap kedewasaan rohani? Mari sama-sama belajar 4 tanda kedewasaan rohani yang perlu kita ketahui pagi hari ini. Sama-sama kita belajar. Yang pertama, memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam Efesus 15 ayat 7 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tanda pertama kedewasaan rohani adalah ketika kita memahami, kita melakukan kehendak Tuhan. Itu berarti kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita menerapkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan kehendak Tuhan berbicara tentang ketekunan dan ketaatan. Tekun merenungkan firman Tuhan secara kontinu, terus menerus, dan taat pada perintah-perintah Tuhan melalui firman-Nya yang kita terima setiap hari. Kita mau melakukan kehendak Tuhan tidak hanya ketika pada saat perintah itu mudah bagi kita untuk kita melakukannya. Seringkali kita dalam menghadapi setiap masalah, dalam setiap problem kehidupan kita, kita mengalami hal-hal yang mungkin sulit dalam hidup kita. Persoalan yang tidak menyenangkan seringkali kita hadapi. Tetapi karena kecintaan kita pada Tuhan, firman terus kita lakukan, untuk kita pegang terus, dan kita menuju kepada kedewasaan rohani yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, stabilitas iman. Dalam Efesus 4 ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dalam konteks ini yang disebut anak-anak itu melambangkan ketidakstabilan. Seorang Kristen yang matang secara rohani memiliki iman yang stabil. Dia tidak mudah digoyahkan oleh kesulitan ataupun pengajaran-pengajaran palsu. Pada akhir-akhir ini seringkali kita mendengarkan atau kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang mungkin sulit kita terima secara logika. Tetapi biarlah iman kita pagi hari ini bertumbuh bersama-sama. Iman hanya timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus pastikan bahwa firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita itu terus bertumbuh dan menjadi iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi kekuatan iman itu tidak hanya bisa kita lihat pada saat kita menghadapi ujian, persoalan yang bertolak belakang dengan harapan yang kita mau. Tapi biarlah iman itu tidak terkait dengan sikap, sifat siapa kita. Iman tidak terkait dengan apapun posisi kita, kedudukan kita, kekayaan kita. Bapak Saudara,
Biarlah iman kita jadi iman yang teguh. Namun ada kalanya di saat kita menghadapi badai dalam kehidupan ini, seringkali kita memiliki iman yang lemah. Masalah kecil kita bisa menjadi lemah. Kita berhenti berdoa, kita berhenti berharap, sehingga kita mudah putus asa. Kita harus menguatkan iman kita. Karena setiap masalah yang datang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa level iman kita terus tumbuh, terus naik dan naik bersama Tuhan. Salah satu ciri orang yang punya iman adalah ketika ia menghadapi masalah, ia datang dan lari kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, namun ia lari pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan dalam hidupnya. Seringkali iblis mengintimidasi kita dengan masa lalu yang pernah kita alami. Itu yang akan menjatuhkan iman percaya kita. Namun di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan iman kita harus tumbuh bersama-sama. Jemaat Tuhan, poin yang ketiga yang akan saya bacakan adalah mengutamakan orang lain. Kriteria mempelai Kristus yang ketiga dapat kita lakukan dengan kita mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekarang coba kita bayangkan, seandainya Tuhan pada saat berada di dunia waktu itu tidak mau mengutamakan orang lain, tidak mau mengutamakan umatnya, tidak mau mengutamakan pengikut-pengikutnya, tentu kita tidak bisa menerima keselamatan yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Seandainya Tuhan tidak mengutamakan orang lain, bagaimana orang bersimpati pada Yesus, bagaimana orang bisa menerima Dia sebagai juru selamat. Yesus sendiri meneladangkan pada kita untuk kita hidup mengutamakan kepentingan orang lain. Sebagai orang Kristen yang dewasa rohani, matang secara rohani, pasti kita rindu hidup kita dipakai Tuhan untuk kita melayani orang lain. Karena melayani adalah kehormatan bagi setiap kita. Hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita bisa berdampak bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah kesukaan Tuhan untuk hidup kita. Mari jemaat Tuhan, tentu pada akhir-akhir ini kita sering kali menghadapi masalah. Dan Tuhan ingin kita tidak berdiri di atas ego kita. Walaupun masalah yang kita hadapi begitu mungkin sulit untuk kita memiliki jalan keluar, untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi biarlah hidup kita sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani, hidup kita terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun hidup kita sendiri mengalami kesulitan, biarlah hidup kita menjadi berkat di dalam kekurangan kita. Poin yang keempat yang terakhir yang akan saya bagikan, biarlah kita memiliki buah roh seperti Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen adalah seorang yang memiliki roh Allah. Dan dalam bagian ini kita akan melihat apa hasil dari roh yang tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, ketika Allah datang dalam hidup kita, Allah mengubahkan hidup kita. Hasil dari regenerasi roh yang tinggal dalam hidup kita, kita akan memiliki kuasa untuk kita meninggalkan dosa lama kita, untuk kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, dan kita
menjalankan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terlebih di dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan bahwa menyalibkan daging dengan segala hal hawa nafsunya adalah tanda yang jelas bahwa kita sudah hidup dalam kedewasaan rohani. Ayo kita terus belajar jemaat Tuhan. Kita terus belajar untuk mengejar kedewasaan rohani. Kesimpulan pagi hari ini bahwa kedewasaan rohani adalah proses yang kontinu, yang terus menerus, yang berkelanjutan untuk kita terus mengerjakan bagian kita. Meskipun mungkin kita memiliki momen-momen di mana kita merasa jatuh dan mundur, tetapi mari kita terus berjuang untuk kita tumbuh, untuk kita terus maju, untuk kita terus mencapai garis akhir kita mengejar kedewasaan rohani. Tanda-tanda dalam kita kedewasaan rohani bukanlah tujuan akhir, tetapi tujuan akhir hidup dari orang percaya adalah berjumpa dengan Kristus dan menjadi mempelainya. Adalah tanggung jawab kita untuk masing-masing kita menyiapkan diri kita untuk kita menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang luar biasa. Perjamuan kawin anak domba adalah puncak dari sejarah umat manusia. Mari jemaat Tuhan, di mana kita semua harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Selama ini kita hidup mengasihi Tuhan dan biarlah bersama-sama kita mentaati Dia, dan biarlah kita menjadi mempelai Kristus yang terus menunggu kedatangan Tuhan. Kita terus hidup mengasihi dan mentaati Dia, di mana kita akan dipersatukan kembali dengan pencipta kita. Biarlah kita menjadi mempelai-mempelai yang terus kudus di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Satu sukacita limpah Tuhan di mana Engkau telah memberkati kami, memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, pengharapan baru dalam menghadapi hari kami. Sebentar Tuhan kami akan melaksanakan aktivitas kami, biarlah Engkau memberkati kami dengan sukacita limpah. Engkau memberkati kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memegang kendali atas hidup kami, Engkau memberkati kami sepanjang aktivitas kami mulai dari pagi hingga malam hari. Sehingga Tuhan hidup kami menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi hidup yang berdampak bagi orang. Sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami siap membuka hari kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sehat selalu, tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.